warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pimpinan dari Universitas Papua yang telah mengundang saya, merupakan suatu kehormatan. Demikian juga pada Pak Sekjen dan teman-teman dari Mahkamah Konstitusi. Perkenalan tadi sudah, sehingga supaya tidak mengulang. Di waktu yang singkat ini saya akan coba menyampaikan sisi yang lain tentang hak konstitusional warga negara dari luar gedung MK. Kalau tadi Pak Sekjen menyampaikan bagaimana MK memberikan pelayanan dan memberikan pelindungan hak konstitusional. Tapi perkenankan dalam kesempatan ini, karena darah lawyer saya tidak bisa hilang dari bagian tubuh, Jenderal Guntur, saya akan kritisi hal-hal yang menurut kami, menurut para pencari keadilan, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak konstitusional, terutama di satu wilayah kewenangan MK tentang mengadili perselisihan pemilu kada. Karena tugas sudah dibagi-bagi oleh Prof. Asrul, saya akan mencoba beberapa hal, kawan-kawan, yang sekiranya perlu dikritisi dan semoga ke depan ada perbaikan yang lebih memberikan rasa perlindungan. Nah, nanti di akhir kesempatan ini saya ada kuis, ada 5 buku yang saya tulis, kebetulan diterbitkan oleh MK. Nanti adik-adik bisa menjawab, bisa mendapatkan buku itu saya kirim lewat Prof. Asrul. Jadi simak dengan baik-baik. Pertama begini, ada 5 poin. Berapa menit, Prof. Ajar? 15 menit. 15 menit. Mudah-mudahan cukup. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masih adanya pembatasan hak konstitusional, terutama dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kada. Slide berikutnya yang ada. Terus itu nggak usah. Nah, saya punya 5 catatan. Jadi mohon maaf ini karena kebetulan waktu persiapannya kurang panjang ya, saya baru pulang kemarin hari Jumat, jadi sedikit sekenanya, tapi menurut saya cukup bagus. Pertama begini, catatan pertama tentang pembatasan hak dalam sengketa hasil pilkada serentak. Itu ada beberapa hal, soal waktu pengajuan, kemudian perbedaan waktu mendaftarkan permohonan, soal pendaftaran, tafsir ganda, waktu menyusun jawaban, dan soal pembuktian. Nah, slide berikutnya. Nah, di dalam perselisihan hasil pemilu kada, dulu ketika pilkada serentak pertama berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Itu batasan waktu mengajukan permohonan itu 3 kali 24 jam sejak diumumkan. Nah, kita ambil contoh, jika pengumuman hasil pilkada serentak itu diumumkan hari ini, Senin, ya, tanggal 7 November jam 11 malam misalnya, kan nggak mungkin. Jarang itu KPU mengumumkan pagi langsung disetujui oleh peserta pemilu kada. Nah, maka batas akhirnya adalah 3 kali 24 jam sejak hari Senin jam 11 malam. Maka jatuh pada hari Kamis tanggal 10 November jam 11 malam. Tapi kemudian undang-undang ini diganti, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diubah menjadi 3 hari kerja sejak diumumkan. Nah, penggantian frase ini ya, di dalam pasal 157 dari 3 kali 24 jam sejak diumumkan diubah menjadi 3 hari kerja sejak diumumkan. Itu implementasinya berbeda, mengurangi 1 hari hak konstitusional peserta untuk mencari keadilan. Jadi ketika hari ini ditetapkan hasil oleh KPU pada jam yang sama, batas akhirnya tidak lagi Kamis, tapi Rabu 9 November 2022 pada jam kerja. Oleh MK diberikan kebijakan sampai dengan jam 12 malam. Ini kebijakan. Nah, ada perbedaan. Berlakunya Undang-Undang 10 2016 ternyata
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hari ini, hari penetapan hasil dihitung sebagai satu hari tenggat waktu. Padahal sebenarnya tujuan undang-undang untuk memberikan tenggat waktu 3 hari adalah 3 hari setelah penetapan. Jadi ada nafas 3 hari. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi dimanai hari ini sudah batasan 1 hari. Nah, ini menurut saya itu mengurangi hak konstitusional. Kenapa? Kita coba bandingkan ya di slide berikutnya. Kita bandingkan dengan waktu daftar sengketa pilkada, sengketa pilpres dan sengketa legislatif. Pilpres 3 hari setelah diumumkan. Ada perbedaan kata sejak diumumkan dan setelah diumumkan. Jadi kalau pilpres sengketanya hari ini penetapan hasil pemilihan presiden, maka batasan akhirnya adalah Kamis. Sedangkan tadi pilkada batas akhirnya adalah hari Rabu. Kalau legislatif 3 kali 24 jam, batas waktunya itu jatuh di hari Kamis juga dan pukul 20. Nah, ini konkret. Ya. Ketika kita perbandingkan, ternyata ada perbedaan berkurang 1 hari. Nafas pencari keadilan untuk menyusun permohonan. Jadi 1 hari itu sangat berarti bagi pemohon karena ya, timbangan atau beratnya ya, kualitas untuk mengajukan permohonan ya, jauh ada pada beban pemohon, terutama kuasa hukumnya. Kalau pemohon beri waktu hanya 2 hari untuk pilkada, pilpres 3 hari, legislatif 3 hari. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah ini belum memenuhi rasa keadilan. Kita berharap dari sini bisa menjadi masukan bahwa tafsirnya ketika Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, menyebutkan 3 hari kerja sejak diumumkan, idealnya ya, hari pengumuman, hari penetapan tidak dihitung sebagai 1 hari untuk mengajukan permohonan. Slide berikutnya. Ini bisa kita simak secara singkat ya. Tadi yang sudah saya gambarkan ada perbedaan-perbedaan di mana memang kalau kita menyimak itu kelihatan sekali perbedaan selisih harinya 1 hari. 1 hari sangat berarti sekali bagi pencari keadilan. Kemudian berikutnya, slide berikutnya soal pendaftaran dan perbaikan. Tadi ketika pendaftaran itu berkurang sehari, maka perbaikan pun otomatis berkurang sehari. Itu juga sangat merugikan, mempengaruhi hak dari pencari keadilan. Ini di sisi pemohonnya, di sisi pasangan calon yang kalah ketika mengajukan permohonan berkurang 1 hari kesempatan untuk mengajukan permohonan dan berkurang 1 hari hak untuk mengajukan perbaikan permohonan. Berikutnya, slide berikutnya. Ini ada tafsir ganda. Tafsir ganda soal frase sejak diterimanya permohonan. Ini di dalam pasal 157 kalau kita berbicara tentang kewenangan MK untuk mengadili perselisihan pemilu kada, itu ada di pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di dalam ayat 7 disebutkan, dalam hal pengajuan permohonan belum lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK. Ada frasa sejak diterimanya permohonan oleh MK. Kemudian di ayat 8, MK memutus perselisihan paling lama 40 hari sejak diterimanya permohonan. Frasa yang sama, sejak diterimanya permohonan. Akan tetapi ketika perbaikan permohonan yang menjadi hak konstitusional pencari keadilan, hitungannya sejak permohonan didaftar 3 hari kemudian harus masuk perbaikan. Tapi bagi Mahkamah Konstitusi, sejak diterimanya permohonan, hitungan 45 harinya bukan sejak permohonan masuk, tapi nanti sejak diregistrasi. Nah, ini tentunya bagi warga negara merasa ada perbedaan tafsir ketika memberikan kesempatan kepada warga negara dibatasi betul. Sejak diterimanya permohonan ada perbaikan, tapi ketika pemeriksaan perkara nanti
sejak diregistrasi baru dihitung 45 hari kerja. Nah, ini hal yang juga menurut saya merupakan suatu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara. Lanjut, kemudian nah ini juga berkaitan dengan pembatasan itu soal waktu, tentunya berakibat pada perbedaan untuk waktu menyusun jawaban dan keterangan pihak terkait. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan ada pembatasan pendaftaran dan pembatasan perbaikan, tapi ya, ketika KPU selaku termohon di sini kan dalam sengketa pilkada KPU berkedudukan sebagai termohon dan pasangan calon yang menang sebagai pihak terkait. Nah, waktu bagi mereka termohon dan pihak terkait untuk menyusun jawaban itu jauh lebih panjang. Karena apa? Karena ketika permohonan didaftarkan di Mahkamah Konstitusi kemudian dimuat di laman yang tadi oleh Pak Sekjen sudah diterangkan, KPU dan pihak terkait sudah bisa mempelajari kira-kira jawabannya apa, dan registrasinya masih lama, sehingga waktu untuk mempersiapkan jawaban dan keterangan pihak terkait jauh lebih panjang daripada waktu dan nafas pasangan calon yang kalah untuk mengajukan permohonan. Kemudian hal lain yang digarisbawahi adalah soal pembuktian pokok perkara. Pembuktian pokok perkara itu ada batasan yang juga menurut teman-teman praktisi itu tidak berimbang. Ketika pemohon mengajukan permohonan, itu bukti surat pemohon, kan ada bukti surat, kemudian ada saksi dan ada ahli. Bukti surat yang diajukan oleh pemohon hanya dibatasi paling lambat sampai dengan sidang pendahuluan atau sidang pertama. Ini memang ada perbedaan antara panel hakim. Ada 3 panel. Panel pertama, panel yang dipimpin oleh Pak Ketua Profesor Anwar Usman, ini lebih fleksibel. Pada sidang berikutnya masih boleh. Nah, kemudian panel kedua, panelnya Pak Wakil ya, Prof. Aswanto, itu masih boleh. Tapi yang panel ketiga ini, panel Prof. Sandi dan Prof. Arif, itu nggak boleh. Pemohon tidak boleh lagi mengajukan alat bukti pada sidang berikutnya, hanya boleh pada saat sidang pembacaan permohonan. Nah, ini diskresi majelis hakim panel yang tidak seragam. Jadi kita sering dapat komplain, Mas Fajar, ketika mereka menyaksikan di panel 2 kok boleh Pak Heru masih mengajukan alat bukti, kok kita nggak boleh? Padahal itu kebijakan yang tidak tertulis, yang seyogianya ke depan MK tahun 2024 akan menyidangkan perkara-perkara pilkada serentak, kiranya bisa disampaikan, tolong dong dipersamakan diskresi itu supaya juga panel 3 itu menerima alat bukti tambahan sampai dengan sidang lunas. Dan ada pembatasan saksi dan ahli. Saksi ya Pak Nasrul ya, saksi dibatasi betul, hanya 3 dan 1 ahli. Dan kemudian untuk pilgub dan wali kota dan untuk pilgub 5 saksi dan 1 ahli. Kadang-kadang mereka sudah meng-hire 2 ahli, ahli yang diajukan hanya 1. Tapi yang 1 ya nganggur jadi dia Pak Asrul ya. Lanjut. Kemudian ini berkaitan dengan persoalan pilkada, tapi ini sedikit keluar dari Mahkamah Konstitusi. Ini dalam praktek sengketa pilkada 2020 betul. Itu ada pembatasan hak ya, untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam sengketa administrasi di Bawaslu dan di Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi misalnya bakal pasangan calon yang nggak bisa lolos sebagai pasangan calon, nggak bisa masuk sebagai pasangan calon, bisa mengajukan keberatan atau permohonan untuk sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu. Nah, oleh Bawaslu dimaknai bahwa bakal pasangan calon yang bisa mengajukan permohonan sengketa administrasi adalah bakal pasangan calon yang ada tanda terima berita acara penyerahan berkas. Sementara bakal pasangan calon yang mendaftar
datang ke KPU kemudian ternyata syaratnya kurang, KPU nggak mau memberi tanda terima. Nah, maka pasangan calon ini nggak diberikan kedudukan hukum oleh Bawaslu. Ini juga jadi persoalan. Nah, ketika tidak diberikan kedudukan oleh Bawaslu, maka mereka akan menggugat ke pengadilan tinggi Tun pun PT Tun tidak meregistrasi, tidak menerima. Ini yang sebenarnya menjadi PR kita, bagaimana membangun norma yang lebih berkepastian hukum ketika PT Tun menolak permohonan atau gugatan sengketa tata usaha negara pemilu ada. Mereka menolak tanpa melalui persidangan, tapi hanya dengan sama sekali tidak mau meregistrasi. Ini yang terjadi Pak Asep di di pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar. Banyak sekali hal seperti ini. Termasuk juga ada perbedaan di mana pihak terkait atau tergugat intervensi di Makassar tidak ada sama sekali. Di pengadilan tinggi itu Makassar tidak ada yang namanya pihak terkait. Lain halnya di Medan. Di Medan ada beberapa perkara yang intervensi bisa masuk untuk menjadi pihak dalam sengketa Tun pemilihan. Kemudian berikutnya catatan yang ketiga, ini sebenarnya menjadi persoalan dalam sistem keadilan pilkada kita, di mana termohon KPU tidak ada hak melakukan upaya hukum terhadap putusan Bawaslu yang katanya berkekuatan hukum tetap. Sebenarnya menjadi catatan adalah nanti bisa dijadikan bahan penelitian barangkali oleh adik-adik. Putusan Bawaslu itu menggunakan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Bawaslu bukan kekuasaan kehakiman. Nah, bagaimana kekuatan eksekusinya? Apakah putusan Bawaslu itu tidak cacat hukum? Bisa jadi bahan penelitian. Dulu pernah ada yang namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU itu kan bukan badan peradilan, tapi ketika menjatuhkan putusan ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian irah-irah itu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika itu. Nah, ini ada satu kasus yang masuk juga ke Mahkamah Konstitusi yang saya tulis sebagai milestone, di mana putusan KPU Kabupaten Bovendigul, KPU melalui KPU RI mencoret pencalonan mantan terpidana korupsi yang belum bebas murni 5 tahun. Kemudian pencoretan itu disengketakan di Bawaslu Kabupaten Bovendigul. Bawaslu mengabulkan, yang dicoret itu masuk lagi sebagai pasangan calon. Nah, ternyata pasangan calon yang mantan terpidana ini itu menang pemilihan. KPU menetapkan sebagai pasangan calon atas dasar putusan Bawaslu karena KPU tidak bisa banding terhadap putusan Bawaslu. Tapi seperti dimakan bapak mati, jadi tidak dimakan ibu yang meninggal. Itulah yang dihadapi oleh KPU si Mahkamah ketika kasus Bovendigul. KPU sudah mentaati perintah putusan Bawaslu. Kemudian ketika pasangan calon yang mantan koruptor itu menang, digugat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, mencoret lagi pasangan calon yang menang ini karena ia mantan terpidana yang belum bebas murni 5 tahun. Nah, ini tentu menjadi problem kepastian hukum bagi KPU. KPU mau mentaati mana? Mentaati putusan Bawaslu sudah. Kalau tidak mentaati putusan Bawaslu, pasti dilapor ke DKPP. Nah, sudah taat putusan Bawaslu dibatalkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dan diulang di seluruh TPS. Meskipun dari hasil ulang ini, Mas Fajar, berkah bagi kami gitu, jadi kuasa hukum setelah ulang. Tapi ini kan menjadi problem sebenarnya. Ini ada sistem keadilan pemilu yang perlu dibenahi. Apakah
dibenahinya dari sisi KPU bisa banding terhadap putusan Bawaslu, atau ada pembatasan terhadap pelaksanaan putusan lembaga yang sudah ditaati oleh KPU tidak bisa lagi masuk ke ranah peradilan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya catatan keempat hampir sama dengan yang tadi sudah sampaikan, dan terakhir yang kelima, nah ini berkaitan dengan kewenangan MK nanti mengadili perselisihan hasil pemilu kada serentak. Adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, memang perselisihan hasil pilkada serentak awal mulanya itu disematkan kepada MK, kewenangannya sifatnya sementara. Di pasal 157, 158 nanti bisa dilihat sampai dengan, kan dulu ceritanya ketika pilkada serentak kewenangan sengketa pemilu kada diserahkan kepada Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung menyatakan jangan kami dibawa ke ranah politik, nanti repot. MK pun gak mau, akhirnya untuk mengisi kekosongan disematkan kewenangan sementara sampai dibentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu Kada. Tapi 2015, 2017, 2018, 2020 tidak kunjung terbentuk Badan Peradilan Khusus itu. Kemudian kemarin tahun 2021 ada permohonan uji material 2022 kalau tidak salah dari Perludem dan kawan-kawan yang respect terhadap persoalan kepemiluan, meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi tentang Badan Peradilan Khusus. Nah, akhirnya MK kalau tidak salah bulan lalu, bulan Agustus, memutuskan bahwa perselisihan hasil pilkada serentak konstitusional berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Maka ketika 2024 adanya pasal ambang batas, maksimal 2,5% untuk mengajukan perselisihan hasil. Jadi ketika ada selisih antara pasangan calon yang menang dengan yang kalah, maksimal 2,5% bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi selisih yang lebih dari itu prinsipnya tidak bisa, meskipun prakteknya ada yang bisa. Nah, ada yang bisa ini, yang perlu menjadi catatan adalah saya gunakan istilah pelanggaran terukur. Jadi hak akses keadilan pemilu terhadap pelanggaran terukur dalam sengketa pemilu kada, soyongnya itu tetap diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi terlepas dari berapa selisihnya. Contoh pelanggaran terukur kemarin Pilkada Nabire, Pak Sekjen. Pilkada Nabire diselenggarakan dengan jumlah DPT 178.000, sementara jumlah penduduk hanya 120.000. Ini kan terukur. Kok bisa DPT-nya lebih besar daripada jumlah penduduk? Karena ini pelanggaran terukur, ya menurut saya sangat substantif ya, ketika MK juga mengadili hal seperti itu. Kemudian contoh pelanggaran terukur yang lain, tadi Kabupaten Yelimo, ternyata bupati yang memenangkan kontestasi itu sebelum ditetapkan siapa yang menang oleh KPU, statusnya berubah menjadi terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun, sehingga pada saat itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. Sementara kalau dibatalkan oleh peradilan itu sudah kadaluarsa, maka dengan keadilan substantif pelanggaran terukur ini menurut kami ya tetap dipertahankan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga tadi contoh di Kabupaten Bovendigul, di mana ada tafsir berbeda antara Bawaslu dengan KPU. Menurut Bawaslu, ya yang penting sudah bebas, tidak ada batasan 5 tahun. Bebas tidak murni pun sudah masuk kualifikasi bebas. Sementara sebelum itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan bahwa seseorang bisa mencalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila sudah ia mantan terpidana korupsi dan sudah melewati jeda 5 tahun dari bebasnya yang bersangkutan. Ini beberapa hal yang barangkali bisa menjadi catatan ke depan supaya pembatasan ini diperhatikan dan mendapatkan ruang keadilan yang cukup
luas. Begitu. Nah, sesuai dengan janji ada 5 buku. Siapa yang bisa menjawab nanti mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama. Siapa nama lengkap Sekjen Mahkamah Konstitusi? Dari yang bisa. Ayo langsung berdiri. Guntur Hamzah, SHMH. Ya, Profesor Dr. berdiri siapa? Atau maju boleh? Satu nanti. Namanya Dava. Profesor Dr. Guntur Muhammad Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah SHMH. Nanti bukunya lewat Pak Dr. Asri ya. Dava ya. Dava apa pendek? Oke. Masuk Pak. Satu pertanyaan lagi. Siapa nama lengkap moderator kita? Fajar Laksono. Fajar Laksono. Yuk, siapa? Dr. Fajar Laksono. Ya. Jadi nama saya Muhammad Wijayanto. Nama dari moderator kita Bapak Fajar. Bapak Fajar Wicaksono. Bapak Fajar Laksono. Dokter. Gelar. Masih 3 lagi. Ngeblank banget Kak. Dokter Fajar Laksono. Oh yang Putri. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Siapa narasumber kita yang dari Universitas Jember? Ya, maju. Nah, nanti sisa 2 Putri ya. Nama saya Rifan dari semester 3. Nama Bapak Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggoda SHMH. Ini untuk cewek ya. Siapa nama lengkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Papua? Ayo, yang cewek. Sampai nggak ngerti sore itu. Ayo. Nama lengkap ya. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Kusumawati dari kelas EF. Niken Pak. Semester 3 dari kelas EF. Ya, nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Papua yaitu Ibu Asmaul Husna SHMH. Oh, Dokter Haja Asmaul Husna SHMH. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan 5 ya. Berapa tenggang waktu mengajukan permohonan perselisihan pilkada serentak?
Iya. Ya, sini. Perkenalkan nama saya Lisa Yunisa dari semester 3. 3 hari kerja. Sejak diputuskan Diumumkan. tenggang waktu mengajukan permohonan kepada yaitu 3 hari sejak diputuskan ditetapkannya. Terima kasih. Jadi ada utang saya 5 buku untuk adik-adik semua. Bukunya kebetulan diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi berbicara tentang dinamika penyelesaian sengketa pilkada. Karena waktu itu belum pilkada serentak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Kita beri aplaus untuk Bapak Dr. Budi Jono.